Halo bro, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Setup Show Off. Seperti biasa, gue akan menayangkan 5 setup setiap episodenya. Dan untuk di episode kali ini, gue akan menampilkan tema setup yang memang biasanya diperuntukkan untuk level produktivitas tingkat lanjut lah. Jadi bisa dibilang setup-setup ini adalah tempat di mana mereka menghasilkan karya-karyanya. Tapi sebelum kita mulai, gue mau kasih tahu dulu nih. Kalau misalkan kalian mau ikut setup show off, pertama itu caranya ada di kolom deskripsi dan juga di end card video ini ya. Dan pastiin kalian juga udah subscribe channel Gaptek.id biar kalian tuh nggak ketinggalan untuk episode setup show off setiap minggunya. Gue juga mau kasih tahu, semisal kalian lagi ngedekor-dekor setupnya nih untuk ikutan setup show off, gue juga pingin ngerekomendasiin kursi gaming dari Secret Lab seperti yang gue pakai ini. Kalau gue sih pakainya itu Secret Lab Omega yang versi KDA ya, karena dia tuh warnanya hitam silver gitu atau hitam putih kayak begitu. Yang gue suka dari Secret Lab Omega ini adalah karena dia ukurannya nggak terlalu besar, karena memang badan gue juga nggak terlalu besar. Kalau bicara pengaturan dari kursinya, tentu untuk semua kursi gaming dari Secret Lab itu bisa di-adjust ya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, habis itu ketinggiannya juga itu masih bisa diatur. Lalu yang gue suka lagi adalah di bagian bantalan-bantalannya nih, karena di bagian bantalannya ini dia tuh bener-bener bisa ngikutin untuk ukuran kepala kita, jadi kita nggak ngerasa ketebelan atau nggak ngerasa ketipisan, baik itu di bagian kepala ataupun di bagian punggung kita. Kalau kalian penasaran sama Secret Lab Omega, silahkan cek link di deskripsi untuk informasi lebih lengkapnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja mulai ke setup yang pertama. Setup pertama ini dari Aditya Purnomo. Setup ini temanya dinamakan setup multi produktif. Setup ini dibangun dengan ruangan 3 meter kali 2,5 meter yang diisi sama satu kasur dan alat-alat produksi. Dia di sini bikin setup gara-gara pandemi juga, emang karena lebih sering kerja dari rumah, jadi semua kegiatan produktivitasnya itu dijadiin satu semua di dalam sini. Setup ini menggunakan 2 PC dan 1 laptop ditambah 2 laptop lagi yang bersifat mobile. Kalau kita perhatiin juga setupnya ini memang kelihatannya jadinya rame banget ya. Ramenya tuh bukan cuma soal device atau PC-nya aja, tapi memang keseluruhannya tuh rame banget. Banyak box di situ, mainan juga banyak. Penuh dengan aksesoris-aksesoris lah di sini. Dan temanya juga beragam ya kalau kita perhatiin, mulai dari Jepangan sampai superhero Amerika seperti Marvel itu masuk semua di dalam setup ini. Tembok yang berwarna hitam ini juga dilapisi dengan LED atau lampu-lampuan berwarna putih mengikuti juga dengan warna mejanya. Jadi setupnya juga nggak kelihatan begitu dark ya kalau diperhatiin sekilas. Entah kenapa di situ juga banyak gadget-gadget mobile ya, seperti box-box dari smartphone, ada Google Pixel, iPhone, habis itu ada smartwatch juga. Kedua PC ini digunain untuk pekerjaan utama sebagai freelance, mulai dari nulis, desain konten medsos, social media planning, edit video, optimasi SEO, membuat materi presentasi, dan Zoom meeting. Intinya dia ini adalah bisa dibilang full-time freelancer lah. Nah, untuk PC utamanya di sini menggunakan Intel Core i7 10700F, GPU-nya pakai GTX 1050 Ti, motherboard-nya masih chipset H410ME, udah SSD NVMe 256GB, abis itu tambahin hard disk 1TB. Monitor yang dia pakai di sini adalah Xiaomi Ultrawide 34 inch, peripheralnya menggunakan Logitech G304 dan keyboardnya G613. Untuk PC keduanya menggunakan Ryzen 7 2700X, GPU-nya menggunakan GT 1030, motherboardnya B450 Steel Legend, SSD udah pakai 256GB, dan yang paling penting RAM-nya ini pakai TeForce 32GB. Untuk PC kedua, monitor yang digunakan adalah LG Ultrawide 29 inch dan peripheralnya itu dia pakai Logitech M720 Tithlon. Keyboardnya juga pakai Logitech G213 Prodigy. Jadi rata-rata kayaknya hampir Logitech semua nih di sini. Dia di sini bilang kalau kerjanya itu memang hampir full di kamar ini kecuali memang lagi ada jadwal ngantor. Untuk pekerjaan mobilenya di sini dia pakai MacBook Air dan juga ROG Flow X13. Jadi ini bisa dibilang buat kebutuhan office aja kali ya, atau untuk kebutuhan presentasi biar memang saat presentasi ke klien tuh bisa kelihatan lebih menarik lah kalau misalkan pakai MacBook atau pakai ROG Flow X13, tergantung jenis kliennya seperti apa mungkin. Oke, sekarang kita lanjut ke setup yang kedua. Setup kedua ini pesertanya dari perempuan nih kali ini, yaitu dari Eka Nesa. Dia ngasih nama temanya ini adalah Nature. Dia di sini mendeskripsikan setupnya sih cukup panjang ya, sampai beberapa paragraf. Jadi gue sorry banget kalau misalkan nggak bisa masukin semua cerita lu di dalam video ini. Pekerjaan dia ini adalah sebagai 3D designer dan juga botanical resin artist
Jadi sehari-hari setup ini digunakan untuk desain dan juga render. Jadi gua rasa wajar ya kalau dia bikin setup yang memang temanya tuh bener-bener nature seperti ini, karena dia sebutkan dia itu adalah seorang botanical resin artist. Meja sebelah setup ini adalah meja untuk crafting yang temanya sangat berbeda dari setup ini karena lebih rame dan maksimalis. Setup ini berada di dalam kamarnya yang ukurannya juga nggak terlalu besar. Jadi gua rasa kalian bisa lah tiru-tiru kalau misalkan kalian pingin konsepnya tuh yang seperti ini. Di belakang persis setup ini katanya udah langsung ada kasur yang ukurannya single, karena mungkin dia masih single. Jadi buat kalian yang mengincar perempuan ini ya boleh silahkan di DM kalau misalkan kalian nemu sosial medianya, karena nggak mungkin dong kalau udah bersuami istri kasurnya ukurannya yang single, ya nggak sih? Di sini dia menambahkan wall plan karena memang dia suka dengan konsep nature itu tadi ya. Dia di sini belinya dari IKEA yang mirip banget kayak tanaman asli dan ditambah custom neon letter dengan nama Brandcraft yang ada di belakang monitor. Dia juga di sini memang bilang kalau nggak terlalu suka dengan setup PC yang desainnya itu gaming banget atau menggunakan RGB warna-warni. Jadi semua lighting dibuat netral putih atau lampu yang mungkin agak remang-remang gitu, kekuningan kali ya. Secara penampilan ini setup udah gua rasa bener-bener mantep banget ya, dari segi kerapihannya. Habis itu juga dari segi pemilihan konsep temanya, gue ngerasanya pas aja gitu dari konsep yang dia bikin sampai keseluruhannya. Bener-bener hampir perfect menurut gue. Nah, PC-nya sendiri di sini dia menggunakan AMD Ryzen 5 3600. Motherboardnya MSI B550M Pro VDH Wi-Fi. Nah, gini dong motherboardnya MSI, support sponsor tuh. RAM-nya juga tim T-Force Delta Tough Gaming Alliance, support sponsor. Kayak gini nih gue demen. Untuk GPU dia pakai RTX 2060 Ultra. Nah, peripheralnya untuk monitor dia pakai ViewSonic VX2481MH. Itu ukurannya 24 inch, nggak terlalu besar. Keyboardnya i-Element Z88 Retro Mechanical Gaming Keyboard full RGB blue switch. Mouse-nya dari DA, speakernya Logitech Z120, ada webcam, ada deskmat juga dari Fantech. Di sini juga dia ngasih beberapa hasil karyanya ya yang dia buat sendiri dari dedaunan asli yang udah dikeringkan di dalamnya. Nggak cuman pajangan-pajangan kayak begitu aja ya, tapi juga di sini dia bikin botanical artisan keycap dari bunga asli yang dikeringkan. Jadi buat kalian pecinta mechanical keyboard, kalau emang kalian pingin coba modus-modus ini cewek, beli tuh keycapsnya. Oke, itu dia tadi setup yang kedua. Sekarang kita masuk ke setup yang ketiga. Setup ketiga ini dari Rian Rivaldo Vieira. Dia ngasih nama temanya ini adalah Black and White. Jadi setelah kita masuk ke dalam kebun-kebun kayak gitu yang seger-seger, sekarang kita masuk ke yang dark nih karena hitam putih semuanya, monokrom. Dia juga di sini adalah seorang freelancer desain, yaitu adalah font, logo, vektor image, dan lain sebagainya. Alasan kenapa bikin setup ini adalah karena dia pingin kerja dari rumah dan butuh setup yang bikin nyaman bekerja. Kayaknya hampir semua rata-rata full-time freelancer seperti itu deh. Pengen pekerjaannya itu bisa senyaman mungkin di rumahnya ya, karena biar nggak perlu kemana-mana lagi. Menurut gua sih untuk ukuran kamar yang kelihatannya ini memang nggak luas, menurut gua setup ini udah sangat-sangat baik ya. Mungkin karena dia juga di sini ada taste ya, karena dia adalah seorang desainer juga. Jadi buat kalian yang anak kosan atau mungkin kamarnya nggak terlalu besar, gua rasa masih bisa banget nih tiru-tiru kayak begini. Nggak ada banyak ornamen pajangan-pajangannya sih di sini, tapi kalau misalkan kita mau bicarain monokrom, itu dia benar-benar totalitas loh, sampai kasurnya ya, tempat tidurnya itu rangkanya itu warna hitam, habis itu di bagian bantalnya warna hitam, habis itu spraynya dibikin warna putih, terus bahkan satu bingkai itu dia bikin bener-bener satu bingkai kosong warna putih doang. Karena bisa dilihat di sini ya, sebenarnya tuh ada ornamen coklat gitu sedikit di bagian pojok kanannya, di mana itu coklatnya tuh kayak agak kayu-kayu begitu. Tapi itu jadi kurang begitu kelihatan karena ketutup dengan warna hitamnya yang juga dominan. Nah, kalau diperhatiin juga di sini dia nggak pakai device yang begitu high end ya, karena di sini dia cuma pakai laptop Acer Aspire S140 aja, masih pakai Intel Celeron. Tapi dia udah bener-bener bisa memaksimalkan laptop ini untuk digunakan desain font bahkan sampai logo vektor segala. Peripheral yang digunakan dia menggunakan monitor ViewSonic VX2481 sama kayak tadi ya. Mouse-nya Marvo M315, keyboard Rexus Legionnaire MX 3.2, aksesoris di situ ada diffuser, habis itu phone holder dan lain sebagainya. Karena ini setupnya nggak begitu besar dan nggak begitu banyak barang, jadi gue rasa segitu aja sih, karena gue juga nggak ada komentar untuk urusan keyboard management. Ini udah sangat-sangat baik dan sangat layak lah buat kalian tiru dan bisa dijadiin inspirasi juga. Oke, sekarang kita lompat ke setup yang keempat. Setup keempat ini dari Rizky. Dia namain temanya ini adalah minimalis dan multitasking.
Rizky ini dia masih murid SMA ya, dan alasan ikut setup show off katanya karena gabut aja. Setup ini ada di bagian living roomnya, jadi ini sebenarnya ada di dalam apartemen gitu. Alasannya nggak bikin di dalam kamar, katanya dia masih terlalu anak-anak lah, dan katanya masih nggak dibolehin sama orang tuanya untuk pasang setup di kamar. Tapi gue boleh saran nih sama orang tuanya, karena anaknya udah SMA, gue rasa kayaknya udah mulailah harus dikasih privacy sedikit-sedikit, karena anaknya udah mulai puber. Siapa tahu kan gitu bakalan jauh lebih produktif lagi kalau misalkan setup PC-nya tuh udah ditempatin di kamar pribadinya. Jadi untuk inspirasi-inspirasi apa atau mau bikin-bikin karya apa itu bisa cepat terrealisasikan gitu. Semoga orang tua lu nonton ya, gue belain nih. Karena setupnya ini dari segi device, penempatan dan lain sebagainya itu sebenarnya mendukung banget loh untuk menghasilkan karya-karya yang bagus menurut gua. Ya jadi kalau kita bandingin juga di sini dia sempat ngasih setupnya dulu waktu tahun 2019 itu masih cuma seperti itu aja, tapi sekarang udah pakai dual monitor, ada iPad di situ, peripheralnya juga sekarang udah jadi semakin bagus. Jadi gua rasa kayaknya udah siap banget nih buat bikin karya yang banyak. Apalagi lu sekarang udah SMA, udah waktunya buat mencari jati diri ya kan, saatnya bikin karya sebanyak-banyaknya lah dari komputer lu ini. Karena ini posisi setupnya tuh nggak ada di pojok ruangan dan nggak mepet ke tembok gitu ya, jadi untuk kabel manajemen juga sebenarnya sih terhitung rapi ya, tapi kalau misalkan kita balik sih sebenarnya ini pasti bakalan banyak kabel yang kemana-mana. Tapi nggak masalah lah, karena dia di sini udah rapi-rapiin segimana mungkin biar kabelnya tuh nggak kelihatan kusut atau kelihatan ngegantung dan lain sebagainya. Untuk PC-nya sendiri, dia menggunakan AMD Ryzen 3 2200G, motherboardnya ASRock B450 Pro, GPU menggunakan GTX 1650, udah menggunakan SSD juga 128GB dan tambahin harddisk lagi 1TB. Peripheralnya untuk mouse itu menggunakan Rexus Daxa Air 2 wireless, keyboardnya juga Rexus Daxa, headsetnya juga Rexus Daxa, mousepadnya dari Noxelic ukuran 900x400x3, ada iPad Air 4, ada iPad Air 2, ada iPod Touch. Jadi di situ bener-bener device itu memang bener-bener banyak banget ya. Monitor utama pakai AirPro AI025CE, habis itu monitor keduanya pakai Philips 193V. Untuk laptop di sini dia pakai dari Asus ya, kayaknya ini Asus VivoBook sih, karena di sini speknya masih pakai Ryzen 3 3200G, RAM-nya juga masih 4GB dan belum ada SSD-nya. Peripheral laptop dia pakai G502 Hero dari Logitech dan keyboardnya dari Imperion Trooper 7 TKL. Oke, itu dia setup yang keempat, berarti sekarang kita masuk ke setup yang terakhir, yaitu setup yang kelima. Setup kelima ini dari Erta Kelana Samodra. Dia ngasih nama temanya ini adalah Home Studio DIY. Abis ngelihat setup yang kelihatan cerah-cerah lagi, kita balik ke setup yang kelihatannya tuh dark. Tapi kali ini darknya itu bener-bener dark ya, karena gue ngelihat setup ini memang bener-bener cukup gelap. Ditambah lagi laptopnya itu punya keyboard yang LED-nya berwarna merah. Setup ini dibikin sama dia temanya sebagai home studio karena dia punya hobi untuk bikin musik, nge-remix lagu sampai dengan cover-cover lagu. Jadi intinya semua setup yang tayang di sini, hampir semua setup itu bisa banget dibikin untuk membuat karya lah ya. Pada sisi belakang monitor terdapat busa telur yang dimana ya udah pasti lah ya itu buat semacam akustik foam gitu. Tapi semuanya itu dibikin sama dia tuh DIY untuk peredam-peredamnya ini. Setup ini juga dibikin memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Meja kayu DIY juga itu dibikin meja sendiri sama dia daunnya. Jadi dari bekas meja lain yang rusak, abis itu dibener-benerin lagi jadi satu meja. Meja buat naruh action figure juga merupakan meja DIY dari kayu dan kaca. Jadi bikin sendiri, kreatif juga nih. Selain untuk membuat musik tadi, setup ini juga digunain buat kuliah online, abis itu ngerjain tugas gambar kuliah. Ya sisa-sisanya main game sama kerjaannya tadi lah, bikin musik, nge-remix lagu dan lain sebagainya. Setup ini menggunakan dua monitor untuk kegiatan multitasking, satu monitor untuk kuliah online dan satu monitor untuk kegiatan lainnya. Jadi kalau misalkan lagi kuliah online, sebelahnya sih sebenarnya nyetel Netflix. Untuk kabel manajemen di setup ini memang kelihatan berantakan, ya dari luar juga memang udah cukup kelihatan. Dan sebenarnya itu nyaman-nyamanan aja sih ya, setiap orang beda-beda. Mungkin lu nyamannya seperti ini. Cuma ya kalau bisa sih nggak dibikin kusut-kusut aja. Gue sih biasanya juga berantakan, cuma nggak dibikin kusut-kusut seperti ini. Jadi kalau misalkan masih bisa ditata lagi kabel-kabelnya ya ditata lagi aja. Oke, untuk spesifikasinya nih, dia di sini kan menggunakan laptop dan laptop yang digunakan adalah Asus TUF Gaming FX 504 GE, yaitu pakai Core i7 8750H, GPU-nya GTX 1050 Ti, RAM-nya 16GB. Peripheral, monitor dia pakai SPC SM19HD, keyboard Fantech Max Core, mouse-nya Logitech G102, sound card UMC22, headphone ATH M40X,
mikrofon BM800, dan kalau dilihat di sini memang ya untuk dari segi peralatan audio yang jauh lebih tinggi ya daripada peripheral lainnya. Oke, itu dia kelima setup yang udah tayang untuk episode kali ini. Buat kalian yang setupnya belum ditayangin, tenang aja karena mungkin setup kalian itu bisa ditayangin di episode berikutnya. Tapi kalau misalkan nggak tayang terus, kayaknya kalian bisa coba cek-cek lagi apakah ada kesalahan dari pengiriman emailnya, syarat-syaratnya udah dipenuhi apa belum. Silahkan coba cek lagi ya. Buat kalian yang baru aja mau ikutan, gue ingetin sekali lagi, caranya ada di kolom deskripsi. Kalian komen juga ya di bawah kira-kira untuk episode ini mana nih setup yang menurut kalian paling menarik dan kalian mau komentarin. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Oh ya, buat yang udah menggunakan produknya Team Group dan ditayangkan, itu gue akan kasih hadiah langsung. Dan untuk yang udah menggunakan produknya MSI, itu gue akan masukin ke daftar Lucky Draw untuk diundi nanti pada saat akhir season. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.